Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiqoni Stefani, NIM 166355. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat atau mereview materi tentang asam dan basa. Definisi asam. Asam adalah senyawa yang akan merubah indikator lakmus dari biru ke merah. Bereaksi dengan logam-logam yang aktif seperti besi, timah, dan seng untuk melarutkan logam dan menghasilkan gas H2. Berasa asam, bereaksi dengan basa atau alkali untuk membentuk air dan senyawa ionik yang disebut garam. Definisi basa. Basa adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan merubah indikator lakmus dari merah ke biru, feldspar atau bersifat sabun di kulit. Berasa pahit, bereaksi dengan asam untuk membentuk air dan garam. Basa dalam makanan seperti asam asetat, buah-buahan masam, dan asam sitrat, susu asam masam, asam laktat, obat-obatan pahit, alkaloid, dan kafein. Pasangan asam basa konjugat. Jika asamnya kuat, basa konjugatnya sangat lemah. H3O+ adalah asam terkuat yang dapat berada di dalam larutan berair. Jika basanya kuat, maka asam konjugatnya sangat lemah. Ion OH- adalah basa terkuat yang dapat berada di dalam larutan berair. Macam-macam asam dan basa. Yang pertama, model asam basa Arrhenius. Dikatakan asam jika zat yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Dikatakan basa jika zat yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. H+ tidak berupa proton bebas, tetapi terikat secara kimia pada molekul air membentuk H3O+ atau ion hidronium. Yang kedua yaitu model asam basa Bronsted-Lowry, yaitu reaksi asam basa dapat dipandang sebagai reaksi transfer proton. Dikatakan asam yaitu spesi donor proton. Dikatakan basa spesi akseptor proton asam. Asam dan basa dapat berupa ion atau molekul. Reaksi asam basa tidak terbatas pada larutan air. Beberapa spesi dapat bereaksi sebagai asam atau basa tergantung pada reaksi lain. Yang ketiga yaitu model asam basa Lewis. Konsep asam dan basa secara umum mencakup reaksi oksida asam dan oksida basa, serta sejumlah reaksi lainnya termasuk reaksi transfer proton. Dikatakan asam yaitu spesi yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan akseptor pasangan elektron bebas dari spesi yang lain. Dan dikatakan basa yaitu spesi yang dapat membentuk ikatan kovalen melalui donor pasangan elektron bebas pada spesi yang lain. Tiga dari 4 rasa dasar yang berhubungan dengan asam basa. Yang pertama asam, rasanya masam. Yang kedua basa, rasanya pahit. Yang ketiga garam, yaitu campuran asam dan basa, sehingga rasanya asin. Manis tidak berhubungan dengan asam dan basa. Sifat amfiprotik air atau amfoter, air dapat bersifat sebagai asam dan basa, di mana pasangan konjugat asam basa terdiri dari dua spesi yang terlibat dalam reaksi asam basa. Asam pada pasangan itu dinamakan asam konjugat dari basa, basa sebagai basa konjugat dari asam tersebut. Ada dua golongan asam. Yang pertama asam biner, yaitu senyawa yang terdiri dari hidrogen dan unsur lain. Senyawa tersebut merupakan hidrat dalam logam atau unsur semikonduktor tertentu, seperti Hf, H2S, dan Hi. Yang kedua asam okso, yaitu asam yang tersusun dari unsur hidrogen, oksigen, dan atom pusat, seperti asam klorat, HClO3, asam klorid, HClO2, asam hipoklorit, HClO, asam perklorat, HClO4, asam fosfat, H3PO4, asam fosfit, H3PO3, asam hipofosfit, H3PO2.
Kekuatan asam basa kualitatif ada 4: asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Asam kuat contohnya seperti HCl, H2SO4, dan HNO3. Sedangkan asam lemah seperti OH-, H2, dan CH4. Adapun basa kuat yaitu CH3-, H-, O2-. Sedangkan basa lemah contohnya Cl-, H2SO4-, dan NO3-. Kekuatan asam basa kuantitatif yaitu ionisasi air. Air bersifat amfoter, dapat bereaksi dengan sesama molekul air membentuk ion hidronium asam dan ion hidroksida basa, yaitu H2O plus H2O menjadi H3O plus dan OH- pada suhu 25 derajat Celcius. Kekuatan asam dan basa. Asam lemah jika perpindahan ion hidrogen ke air tidak berlangsung sampai selesai atau mencapai kesetimbangan. Asam lemah merupakan elektrolit lemah. Asam lemah menghasilkan sifat koligatif yang lebih kecil daripada asam kuat. Ka adalah tetapan kesetimbangan asam pada suhu tertentu. Asam kuat mempunyai Ka di atas 1, sehingga Ha dalam penyebut kecil dan asam hampir seluruhnya terionisasi. Asam lemah mempunyai Ka lebih kecil dari 1 dan senyawa terionisasinya memiliki konsentrasi yang rendah. Konsep pH, pOH, dan pKw. pH adalah derajat atau tingkat keasaman bergantung pada konsentrasi ion H+. Semakin besar H+, maka semakin asam. Menurut Sorensen, H+ sama dengan negatif logaritma H+. Secara matematik, OH- dinyatakan dengan POH. pH sama dengan min log H+, POH sama dengan min log OH-. Hubungan pH dan POH, Kw sama dengan H+, dikalikan OH-. pH ditambah dengan POH, hasilnya adalah 14. Hidrolisis garam. Reaksi antara anion atau kation suatu garam atau keduanya dengan air disebut hidrolisis garam. Hidrolisis mempengaruhi pH larutan garam. Kation. Semua kation akan menghasilkan asam dalam air kecuali kation dari golongan 1 dan 2. Anion. Beberapa anion bersifat asam, seperti H2SO4. Anion yang merupakan basa akan juga dari asam kuat bersifat netral, seperti Cl, NO3. Yang lainnya bersifat basa. Nah, untuk mengukur asam atau basa suatu senyawa dapat menggunakan pH meter atau menggunakan kertas lakmus atau dengan indikator pH. Sekian dan terima kasih.